Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua di sini akan memandu kalian di acara debat kali ini. Kami berdua sebagai moderator. Perkenalkan, nama aku Azrul Pasasrinata. Nama aku Zahra Septiananda. Oke, jadi untuk di debat kali ini kita memiliki topik apakah konflik dalam organisasi lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap kinerja. Jadi di sini tuh ada dua kubu ya, terbentuk menjadi dua kubu. Jadi aku mau dari dua kubu ini untuk masing-masing perwakilannya satu orang untuk menentukan mana yang jadi pro dan menjadi kontra. Yuk, boleh? Boleh perwakilannya ke depan. 1, 2, 3. Tapi mending dicurangin, Bisa memilih yang A atau yang B. positif. Sama B. Oke, jadi berarti sebelah kanan saya ini menjadi kubu A, sebelah kiri saya menjadi kubu B. Mungkin akan saya kasih waktu sekitar 3 menit lah ya buat memahami dulu materi yang ada. Waktunya Bu, saya mulai dari sekarang. Oke, mohon perhatiannya pada setiap kubu. Jadi sebelum kita masuk ke ini debatnya, jadi aku mau ngasih tahu dulu untuk struktur kegiatannya. Jadi di setiap kubu akan memberikan opening statement selama 3 menit. Setelah memberikan opening statement, masing-masing kubu akan memberikan argumen presentasi selama 5 menit. Itu terus habis itu akan masuk ke session selama 3 menit per kubunya. Terus akan lanjut ke negosiasi simulatif selama 5 menit untuk setiap kubu. Yang kelima akan kalian mendapatkan free debat. Yang dimaksud free debat itu setiap kubu langsung saut-sautan aja, nanti cuman akan dipandu oleh moderator secara teratur. Jadi kalau bisa harus ngacung dulu untuk sebelum saling tanya jawabnya. Habis itu closing statement. Jadi setiap kubu harus memberikan pernyataan penutup yang menegaskan posisi. Apakah dari setiap kubu sudah memahami ke-6 poin ini? Ya. Sudah ya? Oke. Bisa. Oke, tadi udah ada waktu untuk memahami materinya masing-masing. Untuk sesi sekarang dikasih waktu 3 menit per kubu untuk opening statement. Kepada kubu A, boleh menyampaikan opening statement mengenai posisi, dimulai dari sekarang. Nama saya Benedita Tiana. Saya dari kubu A ingin meyakinkan bahwa kelompok kami meyakini bahwa konflik dalam organisasi apabila dikelola dengan baik memberikan lebih banyak dampak positif terhadap kinerja. Konflik dari Robbins yang mengatakan bahwa konflik adalah proses interaksi yang terjadi ketika satu pihak secara sadar melihat bahwa pihak lain telah mempengaruhi sesuatu yang dipedulikannya. Robbins menyebutkan pula bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif. Justru pada tingkat yang moderat, tes konflik dapat menjadi fungsional konflik, yaitu konflik yang dapat mendorong kreativitas, inovasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Berdasarkan teori tersebut, posisi kami jelas bahwa konflik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan konflik adalah katalitas yang meningkatkan kinerja apabila diarahkan dengan baik. Kami juga ingin memberitahukan bahwa kelompok kami dengan jelas mendukung bahwa konflik itu memberikan dampak positif terhadap organisasi. Terima kasih. Dari konflik juga cenderung membuat keputusan itu mungkin lebih cepat, tapi itu tidak komprehensif. Konflik memastikan semua alternatif dipertimbangkan, data dipertanyakan secara kritis, dan risiko diungkapkan sepenuhnya. Hasilnya keputusan yang kuat dan resilient. Jadi saya bakal nyampaikan datanya juga. Jadi di sini saya akan menyampaikan data menurut HBR tahun 2020 menunjukkan bahwa organisasi yang mengelola konflik secara terbuka membuat keputusan 50% lebih cepat. Google Project Aristotle membuktikan bahwa tim yang memiliki psychological safety yang terbentuk dari keberanian untuk berkonflik secara sehat mencapai performa 40% lebih tinggi. Bahkan riset yang dilakukan oleh Gallup di tahun 2022 menyebutkan bahwa manajemen konflik yang baik dapat meningkatkan produktivitas hingga 17%. Terima kasih.
ingin menambahkan beberapa satu contoh di mana perusahaan besar seperti Pixar sendiri melakukan brain trust meeting. Di sana para director semuanya berkumpul dan juga mendiskusikan kelanjutan dari film-film yang akan keluar seperti itu. Contohnya seperti film yang kita tahu sendiri, Inside Out, itu salah satu hasil dari brain trust meeting itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk mungkin buat opening statement dari kubu B bisa dimulai dari sekarang. Baik, perkenalkan nama saya Denzo Bekan, saya mewakili kubu B. Saya menyatakan bahwa kami dari tim kubu B dengan tegas menolak mosi hari ini itu konflik dalam organisasi lebih banyak memberikan dampak negatif atau disfungsional terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Kita mengakui, maksudnya kami mengakui bahwa teori konflik fungsional itu relatif lapangan membuktikan bahwa konflik itu lebih sering melampaui batas optimal dari hal kecil menjadi hal besar. Nah, itu tuh menjadi masalah jadi personal, dan disinilah kita mulai menurun drastis. Kemudian dampak negatifnya itu hilangnya waktu dan sumber daya untuk mediasi, meningkatkan stres dan turnover, hingga rusaknya komunikasi dan kolaborasi yang merupakan fondasi kinerja tim. Konflik tinggi menciptakan lingkungan kerja yang penuh kecemasan dan tidak kepercayaan, sehingga fokus karyawan beralih dari produktivitas menuju pertahanan diri. Mereka akan ketakutan dengan itu. Kami akan membuktikan bahwa biaya yang ditimbulkan oleh konflik disfungsional jauh lebih besar dan lebih merusak daripada manfaat inovasi yang diklaim oleh pihak afirmatif. Kami percaya bahwa konflik itu adalah racun. Jika dibiarkan akan melumpuhkan kinerja organisasi. Terima kasih. Ini saya akan memberikan opening statement. Konflik itu bukan memicu produktivitas, tetapi sumber gangguan yang menciptakan ketidaknyamanan, mengikis kepercayaan, dan memperlambat pengambilan keputusan. Dalam realitas kerja, konflik lebih sering menjadi beban daripada menjadi manfaat. Nama saya Muhammad Sarul Gunawan. Di sini saya ingin memberikan data juga terkait kenapa sih konflik itu bisa memberikan dampak yang sangat negatif. Contohnya kita lihat dari data yang diberikan oleh Survey Workplace Conflict dari CPP Incorporation pada tahun 2008. Ditemukan bahwa karyawan di Amerika Serikat rata-rata menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk berurusan dengan konflik. Tentunya ini sangat menguras tenaga dan biaya untuk. Nah, buktinya apa? Ternyata dari 2,8 jam per minggu ini tuh menghasilkan sekitar 359 miliar kerugian per minggu untuk kita berurusan dengan konflik. Jadi inilah kenapa kita sangat tegas menyatakan bahwa konflik itu sebaiknya dihindari dan harus sih sebenarnya dihindari. Karena apa? Ini menimbulkan kerugian. Betul tidak teman-teman? Betul. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ricky. Dan memang oleh para ahli bahwa teori konflik dalam organisasi itu memberikan dampak yang negatif itu lebih banyak dipercaya daripada teori bahwa konflik memberikan dampak positif. Ya udah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita mulai ya, masuk ke acara selanjutnya, itu masuk ke argumen presentasi. Jadi untuk kedua kubu saling menyanggah satu sama lain. Saling menyampaikan argumen dengan mengacu pada jenis konflik, proses konflik Robbins, hasil fungsional dan eksekusional konflik, dan strategi manajemen konflik. Oke, setiap kubu diberikan waktu selama 5 menit, dipergunakan dengan baik. Untuk kubu A bisa langsung saja. Waktu dimulai dari sekarang. Nama saya Lydia Skardiwati. Kami dari kedua tetap setuju bahwa konflik itu memang penting dalam organisasi. Kenapa? Karena menurut teori dari Jen pada tahun 1995, perbedaan ide atau batas konflik adalah sumber kreativitas. Artinya, dalam contoh lain, seperti yang kita tahu, Google mewajibkan engineer berdebat untuk menguji ide. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti Gmail, Google Maps, dan banyak inovasi lahir dari konflik intelektual. Ini membuktikan bahwa konflik itu adalah katalis inovasi, bukan ancaman organisasi. Sekian dari saya. Nah, Dr. Kalista, di sini aku akan mengargumentasikan tentang kenapa konflik itu bagus. Karena kan dijelaskan juga menurut Robbins ada functional conflict dan dysfunctional conflict. Functional conflict itu meningkatkan kualitas diskusi, mendorong inovasi, dan memunculkan solusi yang lebih efektif. Jadi dari tadi data dan yang teman-teman saya jelaskan juga menyebutkan kalau misalnya konflik itu
tapi ada baiknya. Kalau konflik yang sehat itu justru mempercepat organizational improvement. Saya Nova Paramenti izin menambahkan statement dari teman-teman saya tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bernadetta, kalau konflik sendiri bisa berdampak positif karena konflik berbentuk katalis. Tapi selain itu juga konflik memunculkan perbedaan perspektif yang membuat organisasi untuk berpikir lebih kritis. Jadi bisa sejalan sama teori stimulus for innovation yang menyatakan bahwa tekanan kognitif mendorong kreativitas. Jadi tanpa konflik, kita tahu keputusan itu sering stagnan dan tidak diuji secara valid. Masih ada waktu tambahkan pendapat dari kubu A, yaitu bahwa konflik penting. Mengapa? Karena mengacu pada teori interaksionis, teori dari Thomas dan Tadi. Teori ini tuh menjelaskan bahwa organisasi butuh sedikit konflik tapi tidak stagnan. Contoh yang paling nyata dan mudah dipahami adalah contoh dari perusahaan Samsung sendiri yang sengaja membiarkan rivalitas internal agar tiap individu itu berusaha menciptakan produk terbaiknya. Dan hasilnya lahirlah seri Galaxy yang mendominasi pasar. Jadi intinya tanpa konflik itu organisasi mudah closing. Saya ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh teman saya Anit. Tadi Anit menyebutkan bahwa dengan adanya konflik itu akan membuat sebuah perusahaan itu tidak menjadi stagnan. Oleh karena itu, dengan tidak stagnan, perusahaan akan meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang terbaik itulah dari debat yang sehat seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi. Dan konflik itu membuat tim mampu mempertimbangkan resiko serta alternatif solusi yang menjadi lebih jangka panjang dan juga objektif. Dari strategi manajemen konflik. Jadi strategi manajemen konflik itu ada dua, yaitu distributif dan integratif. Kalau misalnya distributif itu tuh lebih ke arah kita tuh bersaing satu sama lain dari konflik itu sendiri. Tapi kalau misalnya integratif itu tuh kita bersaing secara sehat. Jadi nggak ada yang namanya persaingan kayak misalnya nggak mau kalah satu sama lain, nggak ada. Kalau misalnya integratif itu semua sehat dan itu malah menimbulkan inovasi yang lebih baik untuk perusahaan. Tapi kalau misalnya distributif malah justru memperbelah sebuah perusahaan itu sendiri yang dinamakan maksudnya ke negatif. Jadi strategi manajemen konflik itu sendiri bisa dibuat dan lebih bagus integratif. Masih ada waktu 30 detik lagi. Mau ada yang menambahkan lagi? Kepada kubu B untuk mempresentasikan argumennya. Waktu dimulai dari sekarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maitza Olivia. Jadi di sini jika kita melihat realitas organisasi dari sisi kinerja, hubungan kerja, dan stabilitas internal, dampak konflik itu justru cenderung lebih negatif gitu. Karena konflik itu mengalihkan fokus karyawan dan memperlambat koordinasi. Dan juga secara psikologis, menurut Karen Jen, peneliti konflik organisasi menyatakan bahwa relationship conflict is almost always dysfunctional karena menghambat kerjasama dan menurunkan trust. Sekian. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Meganggreni. Di sini aku bakal membuka pada sesi argument presentation. Jadi di sini saya sebagai kubu B akan menyatakan bahwa salah satu alasan utama kenapa si konflik lebih banyak merugikan adalah karena relationship conflict. Nah, itu konflik yang muncul dari ketidaksukaan personal, terus juga perbedaan kepribadian, emosi dan juga ketegangan antar individu. Nah, menurut Robbins, relationship conflicts bersifat 100% disfungsional. Kenapa? Karena yang pertama, menurunkan kepuasan kerja. Lalu yang selanjutnya, itu memicu stres dan juga kecemasan. Selanjutnya, mengalihkan fokus dari tugas menjadi persoalan pribadi mereka. Terus yang terakhir, itu menghancurkan komunikasi dan juga kepercayaan tim. Nah, jadi ketika anggota tim itu tuh terjebak dalam konflik hubungan, energi mereka itu habis untuk mempertahankan diri atau juga menyerang, bukan malah untuk bekerja. Sekian, terima kasih. Dana izin menambahkan, jika kita lihat pada proses konflik, menurut Robbins, konflik bergerak dari perceived konflik menuju felt konflik, dan justru pada tahap ini konflik mulai melibatkan emosi, ketegangan, dan juga persepsi ancaman. Robin juga menegaskan bahwa pada tahap ini konflik lebih mudah bergeser ke disfungsional yang memunculkan perilaku defensif, saling menyalahkan, serta menurunkan koordinasi. Fakta lapangannya, menurut survei ACIS Inggris pada tahun 2025,
menemukan bahwa dari sebuah pekerja yang mengalami konflik, 49% melaporkan penurunan motivasi, 25% melaporkan penurunan produktivitas, dan 57% mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Perkenalkan diri lagi teman-teman, saya Muhammad Gunawan. Jadi gini teman-teman, seperti yang kita ketahui kalau konflik itu jelek. Kenapa? Kalian tentunya secara pengalaman di lapangan ya pasti pernah mengalami nggak sih, kayak di program kerja kalian, di event kalian yang kalian ikuti sebagai panitia, pasti ada yang namanya konflik, betul nggak teman-teman? Dengan konflik ini kira-kira kalian merasa terganggu nggak sih dengan mental health kalian, dengan jam kerja yang menjadinya overtime, terus kalian menambah stres, terus kalian juga biasanya ya beban pikirannya itu menambah. Saya yakin kalian semua juga pasti merasakan. Oleh karena itu kita sangat tegas sekali menyatakan bahwa konflik itu harus dihindari. Supaya apa? Supaya kita nggak kena mental health, kita nggak nambah biaya yang nggak penting, nggak perlu buat membiayai konflik-konflik ini, kita nggak jadi terpecah belah, kita nggak jadi selek-selekan sama teman sendiri, betul nggak teman-teman? Sekian, terima kasih. Kenalan dulu ya, nama saya Regi Muhammad Askia dari Kubu B. Ingin menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Sahrul soal mental health ya, bahwa salah satu pemicunya mental health itu dalam suatu organisasi itu adalah sebuah konflik. Dimulai dari jenis konflik intrapersonal antara individu satu dengan individu lain, baru masuk ke dalam konflik interpersonal, yaitu diri sendiri dengan diri sendiri gitu konfliknya. Ya itu yang disebutkan oleh Sahrul tadi, bahwa itu adalah konflik apa tadi, mental health yang mengganggu ke diri sendiri. Jadi memang konflik itu bisa terbentuk karena konflik apa, mental health itu bisa terbentuk karena adanya konflik. Buruk sekali teman-teman. Ya. Nah, ya. Gua Kubu karena sudah menyampaikan argumen presentasinya. Selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Itu adalah sesi emotional session. Setiap kubu akan menepis argumen lawan dengan teori dan contoh nyata. Baik. Apa sudah siap untuk langsung masuk ke sesi ini? Atau siap. Langsung ya? Baik. Untuk setiap sesi ini satu orang hanya dikasih waktu 1 menit. Jadi ada 3 orang yang bisa ngasih argumen dan contohnya dan beserta teorinya. Ya. Baik, mungkin bisa kita mulai dari Kubu A terlebih dahulu. 1 menit pertama. Waktu dimulai. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Syahrul sendiri di awal untuk opening session statement, kan mengatakan bahwa konflik sendiri memakan 2,8 jam per minggunya ya. Tapi menurut saya itu masih kurang sih. Itu bukan. Jadi seminggu sendiri kita bekerja selama 40 jam, ya kan? Sedangkan 2,8 itu hanya 4% dari jam kerja itu sendiri. Untuk sesuatu yang meningkatkan kreativitas dan juga kualitas kolaborasi, menurut saya angka 4% itu lumayan wajar karena menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah, untuk contohnya sendiri, pada tahun 2018 dan juga 2019, Boeing 737 Max itu kecelakaan. Kenapa? Karena adanya perbedaan pendapat yang ditekan karena mengejar deadline. Dan hasilnya apa? 2 pesawat jatuh, 346 orang meninggal, dan mereka akhirnya kehilangan miliaran dolar. Nah, seperti itu daripada memakan waktu, memakan biaya yang banyak yang menurut kamu bilang tadi, lebih bahaya mana dari miliaran akibat meninggalnya korban-korban dari penumpang di pesawat tersebut gitu. Terima kasih. Jadi, saya mau Sahrul Gunawan kembali masuk forum lagi. Oke, seperti yang tadi disebutkan oleh Hafizah, misalkan tadi dengan adanya kecelakaan Boeing itu menimbulkan kerugian yang begitu banyak karena beban deadline yang ada di pundak mereka, betul kan? Nah, sekarang gini teman-teman, deadline yang mepet itu kira-kira konflik bukan?
Tentu saja itu adalah konflik. Kenapa? Karena adanya ketidaksesuaian antara jam yang diberikan dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tim Boeing Airlines ya. Nah, seperti itu. Terus juga berdasarkan studi meta-analisis oleh Jen dan Berdensky 2003, dampak yang diberikan dengan adanya konflik itu adalah memberikan korelasi yang negatif dengan kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Sekian dari saya. Selamat siang rekan-rekanku semuanya. Perkenalkan nama saya Zaidan. Kalian tuh kenapa sih selalu menganggap konflik itu negatif? Apakah Syahrul menyatakan argumen seperti itu kalian setuju karena emang satu tim dengan mereka? Nah, kenapa sih konflik itu kalian yang tanya itu selalu negatif? Padahal kan dengan adanya konflik itu bisa meningkatkan inovasi ataupun kreativitas setiap tim. Contohnya ada dari Netflix sendiri, ini real case ya guys, kadang ada ya. Nah, Netflix punya budaya first debate, yang dimana setiap orang tuh menyampaikan ide dan orang lain pun kasih saran. Nah, itu menurut kalian konflik bukan? Iya, karena setiap orang tuh bisa nyampaikan argumen mereka gitu. Dan gak semua konflik itu negatif, karena kalian tuh selalu melihat kayak konflik, langsung kayak ngedistraksi ke otak tuh. Ini pasti kayak ricu, padahal enggak, pasti ada sisi positifnya dan itu pun bisa dilakukan oleh Netflix. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya dari Putra. Saya di sini ingin membantu juga ya bahwa saya Robins menyatakan bahwa konflik itu tidak boleh dihindari demi mencegah prestasi, betul. Nah, namun ini adalah pemikiran idealis ya, idealis banget nih, karena di lingkungan kerja ini tidak rileks guys. Jadi kalau misalkan kubu pro ini berargumen bahwa konflik harus didorong hingga di tingkat optimal, tapi itu tuh apakah benar? Kalau misalkan di tempat kerja deh, itu tuh nyata nggak maksudnya bakal bisa optimal nggak menentukan batas optimal itu? Kan nggak bisa ya maksudnya. Nah, kita juga bertanya nih, siapa yang mampu secara konsisten dan akurat menentukan di mana batas optimal itu berada? Gak ada. Nah, konflik itu kayak api, jadinya mudah dinyalakan tapi padamnya susah. Oke, terima kasih. Izin, perkenalkan nama saya Kevin semua. Saya di sini mau membantah tentang tadi kan sempat dimention tentang konflik itu beracun kan. Nih, menurut saya lingkungan tanpa konflik itu jauh lebih beracun karena di teori Janis 1972 grouping teori, kelompok yang terlalu harmonis dan menghindari konflik justru mengalami tekanan konformitas, keputusan buruk, stres terselundung, burnout jangka panjang. Menurut saya tim lawan ini bilang konflik bikin stres, padahal penelitian justru kelompok yang terlalu damai atau palsu itu yang paling merusak mental mau sehat tapi ternyata toksik. Kalian nggak ngerti kan konformitas ini apa? Kasihan ya diksinya. Konformitas itu proses ketika seseorang menyesuaikan perilaku, pendapat atau sikapnya agar selaras dengan kelompok meskipun sebenarnya dia tidak sepenuhnya setuju. Itu yang bikin toksik. Terima kasih. Kemarin saya Rasidan Nopal, kita kasih contoh nyata di lingkungan kita aja ya. Misalkan kita di organisasi deh, kita di kepanitiaan, konflik kayak misalkan si aktif kita jadi mogok, terus misalkan ada perbedaan pendapat dengan atasan, terus jadinya eventnya mundur, ya pokoknya nggak jelas itu tuh, jadi ya makin ngeliatin lah kalau konflik tuh ya negatif gitu, jadi bikin kita tuh kinerjanya menurun gitu. Terus kalau misalkan secara teori emang mudah bilang konflik itu positif, kalau secara fakta lapangan kayak ya tadi itu di organisasi, di perusahaan, terus di lingkungan kita lah. Secara fakta mah ya konflik itu negatif, malah jadi bikin nurunin kinerja kita. Terus dibandingkan dengan apa yang kalian tadi bilang secara teori, ya kita lihatnya secara realistis saja, secara fakta. Kalau itu nggak baik. Mohon perhatiannya sebentar. Di sini saya akan menerangkan kembali bagaimana akan berjalannya tentang negosiasi simulatif ini. Jadi yang di sebelah kiri ini, jadi ini bukan debat lagi. Jadi yang ini cuma hanya negosiasi.
Jadi yang sebelah kiri itu negosiasi kepada pihak manajemen rumah sakit untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya, dari pihak manajemen rumah sakit itu kalian punya dua, antara boleh menerima dari solusi yang diberikan dari dokter atau enggak kalian menolak. Paham nggak? Yang saya tadi paham. Tapi kan konsepnya bukan dibagi-bagi mereka dokter kami manajemen, Iya, maksudnya kami dua-duanya. Iya bisa. Iya. Cuman di sini berfokusnya seperti itu aja dulu. Ya. Oke, bisa dimulai ya. Dua kubu mengerti? Kalau nggak ngerti nggak usah mulai-mulai aja. Ya. Berawal dari mereka. Ya, sama untuk dengan catatan siapa yang ingin berbicara, siapa yang ingin mengajukan negosiasinya, dimohon untuk angkat tangan terlebih dahulu. Siap, Bung Sahrul. Halo saya Muhammad Syahrul Gunawan. Jadi gini teman-teman, kita sebagai SDM yang ada di rumah sakit tentunya ya, kalau kita lihat deh rumah sakit kalau lagi high season, tentunya kita kan kekurangan yang namanya tenaga kerja, betul kan? Dokter kurang, tapi pasien banyak banget. Pastinya kalian pernah lihat dong kayak pas COVID deh, nggak jauh-jauh pun. Pas COVID deh, pasiennya banyak banget tapi tenaga kerjanya sedikit. Kalian kasihan gak sih ke dokternya, kayak misalkan 24 jam nggak bisa pulang, terus pasti kinerja dokternya juga menurun. Udah nggak gitu kalau rumah sakitnya yang di pelosok gajinya nggak nyampe UMR, kalian tega emang ngasih gaji nggak sampai UMR kayak gitu. Terus apa ya, dengan kalian punya pertimbangan biaya harus efisien, mungkin kita punya ide kalau gimana kalian nggak kerjasama sama government aja, atau nggak kalian bisa cari dengan sponsor UMKM itu banyak loh. Misalkan kalian bisa kerjasama dengan Rejuve dengan minuman sehatnya, kalian bisa kerjasama dengan produk-produk herbal supaya kalian itu nanti apoteknya bisa lebih murah lagi dengan UMKM. Jadi please banget tenaga kerja ditambahin lagi, terus juga biaya gaji tenaga kerja untuk tenaga kesehatan kita tuh lebih baik lagi lah. Gimana ceritanya kalau misalkan dokter kita itu jauh lebih sakit di biaya daripada pasien sendiri, kan miris ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin dari yang kubu sebelah kanan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kubu B sudah menawarkan tawaran yang lebih menarik ya, bekerja sama dengan berbagai pihak. Tapi untuk kasus ini sebenarnya itu kolaborasi eksternal tidak menyelesaikan titik konflik utamanya sendiri. Jadi menurut kami masalah yang sedang terjadi itu kan adalah kekurangan tenaga medis profesional, bukan kekurangan relawan atau pihak pendukung. Saya tegaskan di situ. Bahkan jika melibatkan pemerintah atau UMKM, beban kerja klinis tetap dikerjakan oleh dokter dan perawat kan. Jumlahnya juga tidak akan membadai. Kan? Nah, sehingga dari sudut pandang kami, opsi yang ditawarkan oleh Syahrul sendiri itu tidak dapat menggantikan kebutuhan inti, yaitu penambahan SDM medis, yang merupakan satu-satunya solusi yang benar-benar menurunkan resiko kelelahan, kemudian kesalahan medis dan penurunan kualitas layanan. Karena kami tetap mempertahankan posisi kami sendiri, yaitu untuk penambahan tenaga medis sebagai keputusan prioritas. Saya jelasin, kalau misalkan kayak tadi gitu, gimana kalau misalkan ceritanya gini, dokter kecapean lah karena ini banyak pasien, oke? Nah dari situ kalau misalkan dokternya sakit, penggantinya kurang, itu gimana coba? Makanya kita tuh minta SDM, penambahan SDM itu karena untuk mengganti shift kita. Nah dari shift ini itu, kalau misalkan dokternya ada misalkan beberapa yang sakit atau misalkan kecapean bahkan tipes, itu gimana kita mau menggantinya? Nah itu kan dari segi manajemen keuangan juga kayaknya bakal kurang kan kalau misalkan gitu. Nah penambahan SDM ini kayak misalkan asisten kah atau dokter kah atau apa ya, misalkan nurse perawat itu bisa membantu dengan sidang disimnya itu. Nah itu dari aku, makasih. Baik, saya Sandi Kawana. Tadi kan permasalahannya di kekurangan SDM ya. Betul? Oke.
SDM-nya kita tambah, tapi gaji dari kalian kita potong. Misal dari gaji dokter itu 12 juta, kita potong 1/4 menjadi 8 juta. Mungkin itu saja instruksi dari kami. Ya, boleh. Bapak Sanu. Oke, saya Muhammad Syarul Gunawan. Jadi gini teman-teman, kalau kalian mau tahu ya gaji dokter di pelosok dan kabupaten ya, kalau kota mah nggak usah diajak deh, udah gede kok. Gaji mereka itu nggak nyampe UMR. Kalau kita potong lagi, kira-kira mereka besok makan apa? Indomie tiap hari? Nggak mungkin kan? Mungkin memotong lagi jika keadaannya seperti itu dan di pelosok, tidak mungkin pelayanannya itu terlalu sibuk. Kalau semisal pelayanannya sibuk pun, itu bakal dialihkan ke rumah sakit daerah yang pelayanannya lebih banyak. Instruksi lagi teman-teman. Gimana kalau kasusnya kayak pandemi 2019? Kita lihat deh, yang di pelosok itu jauh lebih banyak pasiennya karena susah untuk akses ke kota kan. Coba deh nggak usah jauh-jauh di Palembang, orang-orang yang ada di pelosok itu gimana akses ke kotanya? Kalau dengan tenaga kesehatan biasanya cuma 2 ya kalau di sana, dengan pasien 1000. Nah kita tenaga kesehatan itu ya, kalau kita berdasarkan data per tahun itu nambah 3.000 sampai 4.000 dokter per tahun. Nah, kenapa kira-kira mereka tuh susah buat dapat kerjaan satu? Karena gajinya, aduh gimana ya, ikut gaji. Menurut saya di daerah kan ya, di pelosok misal kan kita ada rumah sakit daerah dan itu juga tenaga kerjanya kan banyak, jadi bisa dialihfungsikan ke pelosok tersebut. Tidak mungkin rumah sakit itu diam dalam artian ya nggak menerima pasien gitu. Walaupun misal pasiennya itu penuh, nggak mungkin pasiennya itu stuck di rumah sakit pelosok itu, pasti dialihkan ke rumah sakit daerah. Baik. Jadi mohon maaf, Nggak ada negosiasi, tapi gimana kalau susah? harusnya dari awal kamu begini, interupsi. Semuanya kita langsung masuk ke sesi pre-debat. Itu dengan waktu 6 menit. Tolong, ini debat terbuka, berbasis logika dan data beserta konsepnya. Jadi kalian bisa, dan tolong juga untuk yang mau interupsi, angkat tangan dan bilang interupsi, itu akan dibantuin dengan moderator nanti untuk menjawabnya. Dan tidak ada yang saling sarkas dan anarkis. Baik, dari tim pro terlebih dahulu bisa langsung. Konflik yang mental health itu boleh dijelaskan ulang oleh tim negatif. Ya, boleh. Silakan dari tim negatif. Oke, saya Muhammad Syarul Gunawan. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kasus mental health itu sangat penting. Makanya kita itu ya harus menghindarilah konflik yang jelas dan penting itu. Kenapa? Gunawan. Jadi gini ya teman-teman, kasus mental health itu kan sudah sangat umum ya di kita. Kalau kita tahu sendiri kan, kita tuh kerja lama loh, sehari itu bisa 8 sampai 10 jam per hari. Terus kita disuguhkan dengan drama-drama yang bikin kita tuh stres tiap hari. Kira-kira kalian betah di situ? Toksik gak sih? Makanya teman-teman, kita sangat tegas sekali, konflik wajib dihindari. Kira-kira kalian emang masih betah di tempat yang toksik? Maaf, di sini kita membahas tentang konflik dalam organisasi, bukan konflik anak-anak. Sebentar, saudara Nepo, ya. Oh ya, instruksi lagi. Tadi di mention sama Sandi, apa tadi? Konflik anak-anak. Kalau itu namanya konflik anak-anak, tapi kok buktinya masih banyak ya, antara CEO berdebat dengan karyawannya sendiri, antara manajer dengan chief-chiefnya mereka sendiri. Jadi dengan begitu, saudara Sandi ini menyebut kalau ini adalah konflik anak-anak. Wah, Oke, kalau dari kalian menganggap kalau konflik itu menyebabkan masalah untuk interpersonal sendiri dan personal sendiri, terus kemudian sangat mengganggu mental health, gitu kan percaya kalian. Tetapi kami menghargai, oke,
poin tersebut. Tetapi dari kami yang merusak pentahan sendiri itu sebenarnya adalah relationship konflik dan konflik di luar organisasi sendiri. Sedangkan yang kami bahas itu adalah task konflik yang sifatnya profesional, bukan Izin menambahkan, kalau niat jadi CEO mah ngapain atau kena mental health? Kalau masih terkena mental health jangan jadi CEO. Ini ngebahas kalian tuh stres kalau misalnya working di tempat kerja yang toxic. Berarti sama dengan kalian tuh nggak bisa kerja dalam bawah tekanan kan? Terus kalau misalnya kalian bahas konflik itu bikin kalian toxic, kan tadi juga kita ngebahas konflik itu nggak selalu tentang toxic, ada juga konflik yang sehat. Jangankan di perusahaan, kalian juga di keluarga kan pasti ada konflik gitu. Pasti setiap hari itu kalian bakal bertemu dengan konflik gitu. Nggak bisa kalian menghindari konflik kayak gitu, berarti kalian menghindari masalah, kalian nggak tanggung jawab. Izin menambahkan. Organisasi, menurut kami organisasi yang menghindari konflik itu organisasi yang sangat blind spot dan tidak profesional karena untuk mengetahui gimana konflik itu bisa berjalan dengan baik adalah gimana cara mengelola. Jadi kalau menurut kalian konflik kalian adalah masalah yang negatif dan tidak ada penyelesaian, berarti harus dipertanyakan bagaimana cara kalian mengelola konflik itu sendiri. Interupsi. Oke teman-teman, balik lagi sama saya. Jadi seperti yang tadi Kubu A sudah mention, ini tuh tentang penyelesaian konfliknya bagaimana. Oleh karena itu kita bawa konflik itu mending dihindari dari awal. Interupsi. Oke, kalian tuh kenapa sih selalu menghindar dari konflik sebenarnya? Nah, kan kalau misalnya kalian nggak ada konflik, nggak ada solusi juga kan. Nah, kalau misalnya kalian di organisasi mau berkembang, pasti harus ngeluarin ide-ide loh. Gak mungkin kalau misalnya kalian dilihat dari, misalnya nih, kalian mau deal sama satu orang, sementara kalian gak setuju, gak mungkin juga kayak gitu kan. Pasti harus ada solusi bersama. Jadi kalian tuh kenapa sih harus selalu memandang konflik itu negatif? Selalu seperti itu. Kenapa? Mungkin menambahkan. Ya, kepada Bapak Reki terlebih dahulu. Di sini kita harus membedakan ya namanya konflik sama diskusi nggak sih? Ya, namanya soalnya yang kita ketahui terutama pada organisasi yang baru tumbuh, organisasi kecil kayak bisnis startup, konflik itu yang bikin karena manajemen mereka belum bagus ya soal konflik ini. Jadi kita harus bedakan dulu diskusi sama konflik. Konflik dapat memecah belah organisasi tersebut, terutama bisnis yang ranahnya masih kecil gitu, organisasi yang masih kecil. Terus izin menambah jadi ini baik. Di sini di dalam organisasi itu pasti bakal naik turun ya, bakal ada pengembangan gitu. Jadi kalau misal kalian tidak ingin menimbulkan konflik, ya udah mending di rumah aja tidur. Izin menyangga. Teman-teman, tadi Bang Sandi bilangnya apa? Kalau ada konflik tidur aja di rumah. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya gini teman-teman, kita kan diajarin manajemen ya, benar kan? Benar. Manajemen kan. Kalau kita tahu ada yang bakal menimbulkan potensi konflik, misal gaji nggak sesuai. Kayak teman aku nih, job desk-nya 5 tapi gajinya 3 juta. Itu potensi konflik. Harusnya bisa mikir gak sih itu? Jadi tadi kamu bilang kan apa namanya? Dapat job desk 3 tapi gajinya nggak sepadan. 5 malah. Nah, ini adanya konflik di situ, bukan konflik sebenarnya. Adanya konflik itu. Itu ada untuk mendengarkan kedua sisi dari kubu. Jadi antara sistem SDM-nya juga, manajemen SDM-nya juga bisa mendengarkan keluh kesah dari teman kamu sendiri. Kalau misalkan konfliknya dipendam, lah dia tambah stres dong, silent stress, ya kan? Ya. Jadi nggak optimal kerjanya, hilang. Gitu. Jadi kan kalian mau menghindari konflik, kalian kan mau mempersalahin gaji. Gimana kalau kalian tuh menghindari konflik, jadinya kita tuh nggak tahu bahwa kalian tuh ada yang tidak disukai dari gaji ini. Nah sebenarnya di sini itu
karena kalian menghindari konflik, intinya jadi di sisi kita tuh nggak tahu apa yang bikin kalian gak enak, jadinya menimbulkan masalah personal. Tadi juga disinggung kan, nggak mau ada permasalahan personal. Terima kasih. Oke, izin menambahkan lagi. Izin menambahkan, kan adanya konflik itu menghasilkan solusi kan. Kalau semisal kalian diam-diam aja nih, nggak ada konflik, ya udah manajemen kita ngasih gaji 3 juta, berarti kalian diam. Kalian ngasih gaji 3 juta, kami ngasih gaji 3 juta, kalian terima. Itu kan tidak adanya konflik. Jika adanya konflik, maka kalau ada karyawan yang protes, otomatis gajinya bakal kita naikin, karena itu protes dari kalian kan. Itu adalah ide dari pemenangnya saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kirana. Di sini saya mau memperjelas lagi kalau di sini tuh kita adalah untuk dampak output dari konflik sendiri gitu. Bukan berarti kita menghindari konflik, tapi kita melihat hasil dari konflik itu kayak gimana. Dan kalau misalnya konflik yang menghasilkan hal negatif, emang akan mengurangi hal-hal kinerja dari perusahaan itu sendiri gitu. Mulai dari kinerjanya akan menurun, justru akan ada mental health juga yang akan terganggu, karena setiap pekerjaan pasti akan mempengaruhi mental kita juga. Kalau misalnya memang ada konflik yang mengganggu kita, maka output dari pekerjaannya pun akan terganggu seperti itu. Betul. Siapa ini? Tidak, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Utama Sandi Mahardika. Jadi sebelumnya itu saya tuh pengen ini dulu yang menyanggah pernyataan dari Sandi. Kan kata Sandi itu sebelumnya tuh katanya kan kalau misalnya ada masalah tuh harus dibicarakan atau enggak diaduin kepada atasan. Nih, udah ada contoh nyatanya. Ada yang ngaduin ke atasan, gitu dari PT Megariams. Dia itu udah kata dia tuh mempunyai konflik dengan atasannya. Kalau misalnya mereka itu katanya tuh gajinya tuh gak pernah turun. Ini tuh sudah dipermasalahkan juga kepada atasannya oleh para karyawannya juga, tapi atasannya gak mau ini kan, gak mau ngurus masalah itu. Akhirnya apa? Organisasinya menurun progresnya. Nah itu kayak gimana itunya? Kan masalahnya di situ. Kita udah ngomong nih, kita udah speak up nih, tapi mereka gak mau ngurus. Nah itu gimana agak jadi negatif itu ke kitanya? Gimana itu? Bener. Jadi jangan cuma asal ngomong doang, kitanya nggak mau ngomong, kita udah speak up kok. Kalian aja. Tadi kan Sandi mention ya pendapatan itu naik karena konflik. Itu mah pemikiran yang gimana gitu ya. Kan pendapatan naik itu bukan karena konflik, tapi karena solusi setelah konfliknya. Asik. Jadi ya konfliknya tuh ya negatif. Jadi pendapatan tuh naik bukan karena konflik aja, tapi karena solusinya itu. Ya, terima kasih. Kalau misalkan konfliknya belum selesai, berarti ya konfliknya belum selesai, belum ada outputnya kan. Dan gajinya tadi udah dibilang itu, berarti itu konfliknya belum selesai, makanya perlu dibimbing atau diarahkan lagi konfliknya agar selesai dengan maksimal. Sabar. Mohon maaf. Waktu cuma hanya 6 menit, ini udah 10 menit. Ini udah 10 menit, udah lebih 4 menit, jadi udahan ya. Udahan. Oke. Terima kasih kepada semua pihak. Sekarang kita perhatiannya harap tenang sebentar. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu closing statement. Setiap kubu memberikan penutupan yang menegaskan posisi kalian, benar atau salahnya. Ya, dimulai dari mana aja? Sok dari yang ini. Pada akhirnya konflik itu bukanlah musuh dari organisasi sendiri, tapi ketakutan terhadap konfliklah yang membuat itu sebagai musuh gitu loh. Jadi tanpa konflik organisasi itu nggak bisa berjalan. Tanpa konflik organisasi itu berjalan berdasarkan asumsi saja, bukan terhadap kenyataan, karena hanya mendengar satu sisi saja. Dan konflik itu harus dikelola dengan benar, justru agar membuka ruang inovasi yang memperbaiki sistem kerja dan juga mengungkapkan masalah-masalah yang tersembunyi yang sebenarnya atasan-atasan itu nggak tahu gitu loh. Nah, konflik itu sebenarnya bagus karena membuat tim berani bertanya dan juga berani untuk berkembang. Kan kita kan masuk ke perusahaan kan juga ingin berkembang bareng kan, ingin
ada sesuatu yang kita upgrade dari diri kita sendiri sebelum dan sesudah masuk dari perusahaan itu sendiri kan. Nah, karena organisasi yang terbesar bukanlah yang paling tenang, tetapi yang paling berani untuk berdialog. Terima kasih. Buat closing statement aja ya dari pihak konflik itu positif. Jadi pada akhirnya konflik ya tadi disebutkan sama Fiza kalau bukanlah sebuah ancaman. Karena tanpa konflik perusahaan hanya akan menjadi ruang yang pasif, penuh drifting dan rentan terhadap kesalahan besar yang tidak pernah dipertanyakan. Tetapi dengan konflik positif, organisasi menemukan peluang baru, memperbaiki proses, menghindari masalah yang tersembunyi, serta membangun budaya kerja yang lebih dewasa dan kolaboratif. Konflik tidak merusak organisasi, konflik yang tidak dikelola yang merusak. Ketika konflik diarahkan dengan tepat seperti yang dilakukan oleh Toyota, Google, dan Apple, itu merupakan suatu fondasi bagi inovasi dan ketahanan perusahaan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, dari kubu B ingin menegaskan ya memang kalau misalnya manajemen dari konflik itu sendiri sudah bagus ya konflik tidak akan menimbulkan masalah gitu. Tetapi kan di sini kita tidak tahu manajemen konflik kalian dalam suatu organisasi itu sudah bagus atau belum. Makanya kita di MBT ini diajarkan bagaimana cara kita menghindari konflik agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan kan? Karena prosesnya itu terjadi secara instan gitu, nggak bisa kita apa ya gimana dulu lanjut terus. Ya, jadi teman-teman kita tuh kan nanti diajarin tentang manajemen risiko ya. Nah, kita tuh sebagai leader harusnya bisalah menekankan untuk mengurangi potensi dari apa tadi drama-drama kayak gini, konflik kayak gini, seperti menyejahterakan kerjanya, terus ya pokoknya SDM-nya bisa enak lah. Nah, kalau misalkan ini sudah beres, kita kan bisa lebih fokus ke efisiensi produk dengan kualitas. Kita bisa fokus ke hal yang lain, servisnya kita, kualitasnya kita. Oleh karena itu mesti kita tetap mengedepankan untuk menghindarkan segala potensi adanya konflik. Tapi beda ya dengan career development, dengan self improvement, itu hitungannya adalah pembelajaran bukan konflik. Terima kasih. Lumayan tuh 40 detik. Segala isi debat pada hari ini jangan sampai di adalah hal yang bisa diminimalisir oleh kita sendiri, itu tergantung leadernya bagus atau enggak ya. Jadi kalau leadernya bagus pasti bisa mempres si potensi konflik itu supaya tidak terjadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Lagi. Tapi bukan sembarang petir. Sekarang nih kita ngasih kesimpulan dari pendapat nih dua kubu. Gimana? Jadi kita bisa lihat ya dari debat hari ini kita memiliki satu topik yang sangat menarik. Apa tuh topiknya? Iya. Itu. Apakah konflik dalam organisasi lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap kinerja? Itu ada yang positif sama negatif. Untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh rekan saya. Oke, jadi kan tadi dari yang pro kita bisa tahu nih kesimpulannya kalau konflik itu sebenarnya nggak cuma buat nggak untuk memecah belah, tapi kan ada kayak supaya lebih kolaboratif kayak gitu kan. Terus kalau dari yang negatif ini lebih menghindari karena kan biar nggak ada perpecahan gitu di dalam kinerja. Nah, dari kita berdua itu merangkum kalau misalnya kita tuh permasalahan utama itu bukan adanya konflik atau tidak ada, tapi bagaimana sih cara kita mengelola konflik tersebut supaya nggak jadi dampak negatif dan positifnya gitu. Jadi kayak gimana cara kita mengelolanya gitu supaya nggak merugikan dan bisa kita kendalikan dengan baik. Baik, mungkin segitu aja kesimpulan dari kami. Untuk penilaiannya akan diberikan nilai langsung dari pada atasan. Oke, untuk pengakhirinya bubur ikan lele. Yang semangat. Terima silakan kalau lanjut ya. Bubur ikan lele. Makasih Le.